Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Bunga Nurmufida dengan NIM 4422301053 dari Public Relation. Jadi di sini aku mau jelasin ke kalian tentang etika berekspresi di media sosial. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Melalui media sosial, kita bebas menyampaikan pendapat, berbagi pengalaman, memberikan kritik, dan juga bisa mengekspresikan diri kita sendiri. Dan ekspresikan diri kita sendiri itu adalah hak bagi setiap orang. Namun, kebebasan berekspresi bukan berarti kita bisa mengatakan apapun tanpa memikirkan dampaknya. Nah, setiap unggahan, komentar, maupun pesan yang kita buat dapat mempengaruhi perasaan orang lain. Oleh karena itu, kita harus atau perlu memahami pentingnya etika dalam berekspresi di media sosial. Tapi teman-teman, di balik berbagai manfaat tersebut, di media sosial juga kita memiliki sisi negatif. Salah satunya cyberbullying. Nah, cyberbullying itu apa sih? Cyberbullying merupakan tindakan menyakiti, menghina, atau mengancam, mempermalukan, menyerang seseorang melalui media digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, X, dan juga platform lainnya. Nah, tidak hanya membuat korban merasa lelah atau sedih karena mendapatkan serangan tersebut, tapi juga dapat menimbulkan stres, depresi, kehilangan rasa percaya diri, dan juga keinginan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mengapa cyberbullying terjadi? Terus gimana sih cara mencegahnya? Sini, aku bakal jelasin. Ada beberapa penyebab kenapa cyberbullying masih terjadi hingga saat ini loh. Pertama, anonimitas. Banyak orang ngerasa lebih menghina atau mengejek karena identitas mereka itu gak diketahui loh. Kedua, berkurangnya rasa empati. Saat berkomentar di media sosial, seseorang lebih sering lupa bahwa di balik layar terdapat manusia yang memiliki rasa loh. Mereka itu lupa bahwa seseorang juga memiliki perasaan tersendiri. Ketiga, keinginan untuk mencari perhatian atau viral. Nah, gimana sih kak? Tidak sedikit pengguna yang sengaja membuat komentar pedas agar mendapatkan respon atau komentar lainnya, seperti banyak like atau menjadi bahan pembicaraan orang lain. Yang keempat, rendahnya literasi digital. Sebagai pengguna yang belum memahami bahwa komentar yang mereka anggap bercanda atau hanya main-main bisa menjadi dampak besar bagi orang lain yang menerima komentar tersebut. Teman-teman, cyberbullying juga sering muncul di berbagai platform, salah satunya Instagram dan juga TikTok. Nah, teman-teman, ada namanya kolom komentar. Contoh lain yang terjadi pada penyanyi yang asal Indonesia yaitu Mahalini Raharja. Dia menerima komentar body shaming yang terkait tentang perubahan bentuk tubuh dan juga bentuk mukanya. Banyak warganet yang memberikan komentar yang tidak pantas terhadap kondisi fisiknya. Banyak banget loh contohnya, nanti akan kasih tahu. Serupa juga dialami oleh Fujian Rutami. Nah, dia juga berkali-kali menjadi sasaran ujaran kebencian dari warganet nih. Nah, komentarnya itu negatif banget mengenai kehidupan pribadinya di Instagram maupun di TikTok. Jadi setiap unggahannya pasti ada aja komentar negatifnya. Gimana sih warganet? Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa siapapun, bahkan public figure pun dapat mengalami cyberbullying. Bagi pengguna media sosial, kita perlu menerapkan etika berkomunikasi. Sini, aku bakal kasih tahu kalian beberapa tips untuk menerapkan etika berkomunikasi di media sosial. Pertama, pikirkan terlebih dahulu sebelum menulis komentar. Tanyakan pada diri sendiri, apakah komentar tersebut akan menyakiti orang lain atau tidak. Kedua, gunakan bahasa yang lebih sopan dan juga lebih menghargai perbedaan pendapat orang lain. Ketiga, jangan ikut menyebarkan komentar negatif karena banyak yang melakukannya. Sering banget nih warganet Indonesia ngelakuin itu semua. Keempat, hormati privasi orang lain dan jangan pernah menyebarkan informasi pribadi tanpa izin pemiliknya. Kelima, apabila menemukan tindakan cyberbullying, beri dukungan kepada korban karena biasanya orang yang terkena cyberbullying itu mengalami depresi. Nah, kalau cyberbullying udah terjadi, ada nggak sih solusinya? Ada teman-teman. Untuk mengurangi cyberbullying, diperlukan kerjasama berbagai pihak. Pengguna media sosial harus meningkatkan kesadaran diri mengenai etika digital dan juga berpikir kritis sebelum mengunggah sesuatu atau sebelum berkomentar. Orang tua juga bisa memberikan edukasi mengenai penggunaan media sosial sejak dini. Jadi di sini peran orang tua juga perlu ya teman-teman. Nah, juga platform media sosial yang harus tetap meningkatkan sistem moderasi konten serta memberikan sanksi kepada orang yang melanggar. Jadi harus tetap memberi sanksi ya. Selain itu, apabila seorang menjadi korban cyberbullying, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada
keluarga, teman dekat, atau tenaga profesional yang mengerti kondisi psikologis dari Anda. Teman-teman, media sosial seharusnya menjadi ruang untuk berbagi informasi, saling belajar, saling mendukung, dan bukan tempat untuk menyebarkan kebencian. Ingat teman-teman, bahwa setiap komentar yang kamu tulis memberikan dampak besar bagi kehidupan orang lain. Oleh karena itu, gunakan media sosial dengan bijak, berempati, dan juga penuh rasa bertanggung jawab. Karena satu komentar yang baik mungkin bisa menguatkan orang lain, tapi satu komentar yang buruk dapat diingat oleh orang lain seumur hidupnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mari bersama-sama ciptakan media sosial yang lebih aman, sehat, dan bebas dari cyberbullying. Jadi, tunggu apa lagi? Stop cyberbullying!